Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis fikir. Fikir apa? Fikir sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Satu hari baginda Nabi ini berjumpa dengan sahabatnya yang masih muda, yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, yang sedang saya pikirkan sekarang ini ya Rasulullah, bagaimana kudrat Allah, kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah SWT yang telah menciptakan daratan, lautan, bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka yang mulia baginda Nabi SAW mengatakan, fikir kamu ini seperti ibadah 1 tahun. Ibadah yang tidak ada fikir seperti itu, maksudnya begitu. Kalau ibadah ada fikir seperti itu, ya tentu aja lebih tinggi lagi nilainya. Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan sahabatnya yang lain, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana keadaan negeri akhirat nanti, bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, dan bagaimana penderitaan-penderitaan di neraka. Maka baginda Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, fikir kamu seperti ini lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Tentu yang dimaksud 7 tahun tanpa mikir akhirat. Kalau orang itu ibadah dengan mikir akhirat, tentu nilainya lebih tinggi lagi. Kemudian baginda Nabi SAW berjumpa dengan sahabatnya yang termulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baginda bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana seluruh umatmu masuk surga. Baginda mengatakan, pikir kamu seperti ini seperti ibadah 70 tahun. Yang tidak fikir itu. Jadi semuliakan Allah SWT, inilah kemuliaan sebuah fikir. Manusia itu diistimewakan oleh Allah dengan fikirnya. Malaikat-malaikat ibadah jutaan tahun, tapi para malaikat ini tidak ada fikir. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah, tapi tidak ada fikir. Karena mereka ini makhluk yang tidak punya keperluan apa-apa. Mereka tidak perlu makan, jadi tidak perlu mikir cari makanan, tidak perlu minum,
tidak perlu rumah, tidak ada sakit, tidak ada capek, bahkan tidak ada yang maksiat, semua taat semua. Jadi nggak perlu mikir bagaimana orang malaikat-malaikat jadi baik, nggak ada pikir itu, karena malaikat sudah baik semua. Bagaimana malaikat-malaikat makan, nggak ada, karena nggak perlu makan mereka itu. Manusia inilah makhluk yang diciptakan oleh Allah punya fikir. Nah, kalau fikir ini digunakan untuk agama, maka nilainya sangat tinggi. Tapi kalau fikir ini digunakan untuk dunia, maka nilainya kecil. Karena dunia itu sendiri kecil. Dunia itu kecil, malaikat, dibandingkan akhirat. Dunia ini kalau dibandingkan akhirat seperti setetes air lautan dibandingkan lautan yang luas. Arealnya kecil, waktunya kecil, dikit. Akhirat itu selama-lamanya. Dunia ini ya cuman beberapa saat saja. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat itu kayak 1000 tahun di dunia. Kalau kita ini hidup di dunia 100 tahun, itu kurang lebih ya cuma 1 jam kalau dihitung dengan hitungan akhirat. Kalau kita jadi presiden 5 tahun, kalau dihitung akhirat itu 5 menit. Kamu dulu di dunia jadi presiden, betul. Berapa tahun? 5 menit. Coba semuanya, ini loh dunia. Kalau dibandingkan dengan negeri akhirat itu betul-betul sedikit. Maka orang yang menghabiskan umurnya untuk memikirkan dunia ini rugi. Sedangkan kalau fikir ini kita gunakan untuk akhirat, sesaat saja kayak ibadah 70 tahun. Ibadah beberapa menit, sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Bagaimana ibadah setahun? Bagaimana ibadah 7 tahun? Bagaimana ibadah 70 tahun? Nanti kalau kita di akhirat tahu nilainya fikir agama, kita akan menyesal, sangat-sangat menyesal. Kenapa dulu saya tidak mau mikir itu, kenapa? Padahal Allah telah kasih saya fikir, Allah kasih akal pada seluruh manusia. Maka kita gunakan kemuliaan yang Allah berikan pada manusia, yaitu fikir ini, untuk perkara yang termulia, yaitu memikirkan agama. Insyaallah malaikat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, semua orang iman sudah paham bahwa satu-satunya jalan keselamatannya satu. Kalau manusia ini dapat ridho Allah.
Kalaupun manusia dapat dunia seisinya, tidak dapat ridho Allah, akan celaka juga. Dunia ini milik Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau kamu mendapatkan dunia seisinya, tapi Allah marah kepada kamu, nggak ada gunanya. Dunia itu akan diambil oleh Allah, kemudian kamu tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa sih masih enak, tidak punya apa-apa dan dihukum lagi. Apa yang dibangga-banggakan oleh orang-orang kafir, harta benda, teknologi, kekayaan, jabatan, itu sebetulnya hanya tipuan. Tipuan namanya kan. Dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Dunia ini milik Allah. Saya sudah punya tanah, saya punya rumah, sudah ada sertifikat hak milik, maka saya ini orang kaya. Israel datang, ternyata sertifikat tidak ada gunanya. Istilahnya orang Jawa, petok kalah karo patok. Walaupun petoke sak pira wae, nek wis dipatoki ning kulon masjid, ya ora ana gunane. Nggih mboten, Mbak? Diapale niki, petok kalah karo patok. Wis. Petok kuwi istilah wong Boro, nek istilah wong Jakarta girik. Sertifikat. Istilah wong Boro pak petok kalah karo patok. Kumpulno petokmu sak lemari, patok sitoke cukup, ora ning gunane kabeh. Sopi kan setan, dunia ini nggak bisa dimiliki oleh siapa saja. Walaupun orang yang ngaku paling kaya, nggak punya apa-apa. Orang yang ngaku presiden itu nggak punya apa-apa. Apalagi kok sawah, apalagi kok negara. Dia ini tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau Allah sudah tentukan dia mati, akan mati juga. Allah tentukan dia sakit, dia akan sakit juga. Allah tentukan dia tua, tua juga. Presiden-presiden itu maunya muda terus, tapi nyatanya tetap tua. Maunya jadi presiden terus, nggak mau turun, tapi turun juga. Saya ingin jadi presiden terus, nggak mau turun. Oh, boleh aja. Pakai syarat, kamu harus bisa menghentikan matahari dulu. Kalau kamu bisa ngerem matahari, ya boleh kamu duduk terus. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dunia. Maka orang yang bangga dengan dunia, merasa memiliki dunia, sebetulnya orang tertipu. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang siapa diselamatkan dari api neraka, masuk dalam surga, sungguh dia telah sukses. Adapun kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Hari-hari Allah telah memberikan peringatan kepada kita.
Kemana itu Brawijaya? Raja Majapahit. Kemana itu Fir'aun, Qarun, Haman, Raja Mesir, konglomerat Mesir? Di mana itu orang Amerika yang katanya bisa naik ke bulan? Sekarang ada di kuburnya masing-masing. Di mana? Di kuburnya masing-masing. Maka seorang sahabat telah bertanya kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka baginda Nabi menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan yang paling sangat persiapannya untuk kematian. Orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati. Seorang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang nih hebat nih ya Rasulullah, amalannya kuat, ini pinter, pandai, pokoknya hebat lah gitu. Nabi bertanya, dia pernah ingat mati atau tidak? Jarang ya Rasulullah. Itu orang itu tidak seperti yang kamu katakan itu, nggak punya derajat apa-apa. Jadi orang itu walaupun pandai, pinter, bisa bayan 3 jam, kalau nggak banyak ingat mati, belum punya derajat apa-apa. Coba malaikat, kita ini setiap hari mungkin mati, setiap jam mungkin mati. Berapa banyak orang pagi tadi masih hidup, sekarang sudah mati? Berapa banyak orang yang maghrib tadi masih hidup, sekarang sudah mati? Berapa banyak orang yang sekarang masih hidup, nanti isya sudah mati? Orang semalekan yang isya nanti mati, itu sekarang masih hidup semalekan. Coba semalekan. Kok kita ini tidak siap-siap mati, tidak memikirkan kematian, hanya memikirkan perkara-perkara yang lain. Mau mantu, mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau ini, mau ini, mau ini. Kenapa tidak pernah kita ini mengatakan saya mau mati siap-siap? Coba kalau kita tanya manusia itu, ada apa tuh Pak? Kok kelihatannya sibuk? Ya, persiapan mantu. Ini kok sibuk sekali, ada apa? Persiapan mau nyunatkan. Kok kelihatannya sibuk mau kemana? Mau ke Jakarta. Kok sibuk mau kemana ini? Mau ke Surabaya. Jarang itu manusia yang kenapa kok sibuk? Saya mau siap-siap mati nih. Padahal semua mau mati, tapi tidak ada yang persiapan, kecuali yang sedikit saja. Berarti manusia itu kebanyakan goblok kalau begitu. Setiap detik tambah dekat dengan kematian, tapi tambah detik, tambah menit, tambah jam, tambah tidak memikirkan mengenai kematian ini. Padahal mati itu cuma sekali aja. Apa yang kita lihat sekarang ini, rumah, istri, anak, jabatan, mobil, sepeda motor, semua ini sebentar lagi akan kita tinggal semua, pergi ke akhirat.
di sana ternyata tidak ada yang ada gunanya, tidak ada yang ada gunanya selain satu saja, iman dan amal soleh. Nggak ada gunanya semua. Sudah, sekarang begini aja semuanya kan, kalau kita ini susah mikir, kalau orang itu di Temboro ini jadi lurah, kepala desa, pergi ke Mekah, nanti kalau di Mekah masih jadi kepala desa apa enggak? Enggak. Orang-orang Mekah dia tidak mengenal kepala desa. Dia sudah tua, jenggotnya panjang, dipanggil ya walad, katanya orang Mekah itu. Ya walad itu mana? Nak. Karena orang Indonesia kan kecil-kecil, ini sudah gede-gede dipanggil ya walad. Begitu semuanya kan. Ini baru Temboro Mekah. Nah kalau Temboro Padang Mahsyar, yang dulunya di Temboro katanya ini presiden, ini menteri, konglomerat, sampai di Padang Mahsyar, what? Amalmu apa? Saya ini presiden negara Indonesia wis ambruk. Indonesia sudah ambruk, jangan ngomong presiden, goblok kamu. Kamu imannya bener apa enggak? Ikut sunnah Nabi enggak? Wah, ini belum saya pikirkan ini. Nah, kamu mikir apa? Mikir pembangunan jalan tol dari Surabaya ke Jakarta. Wah, haula wala quwwata illa billah. Goblok. Masya Allah, semalekan. Ini kayak begini nasibnya manusia itu. Ya Allah. Tapi ini jangan kamu pahami nggak boleh bikin jalan loh, bukan begitu. Maksudnya itu bukan begitu. Bikin jalannya untuk ke masjid. Insya Allah, malaikat. Tandanya apa? Waktu sholat bikin jalan ini berhenti. Katanya ini ibadah bikin jalan supaya orang-orang mudah ke masjid. Yang bikin jalan sendiri loh nggak ke masjid. Kenapa ke sawah? Ini kan cari rezeki yang halal kan ibadah. Hayya 'ala sholah terus saja di sawah. Bletok. Kalau memang kamu ini ke sawah niatnya untuk bekal ibadah, mestinya mendengar hayya 'ala sholah ya ke masjid, bukan ke sawah saja. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungi betul-betul semuanya, kita ini mau apa? Sebetulnya mau apa? Jawabannya cuma satu, mau mati. Jawabannya cuma satu, mau mati. Itu yang pasti. Saya mau jadi ini belum pasti kalau itu. Kalau mau mati itu pasti. Saya mau ke Surabaya, sampai di Madiun sudah mati. Saya mau ke Bojonegoro, sampai Ngawi tahu-tahu sudah pet. Kalau ditanya mau kemana, mau mati gitu, itu mesti benar itu. Kalau mau mati itu mesti benar. Kalau ke Surabaya belum tentu. Tapi semalekan yang pasti ini, karena kita tidak renungi, seolah-olah tidak mungkin. Yang tidak pasti, karena itu yang kita pikirkan di siang malam, kayak pasti. Inilah penyakit hati namanya. Yang pasti jadi tidak pasti, yang tidak pasti jadi pasti. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Ini kalau ada orang melihat semut, kelihatan gede kayak gajah. Melihat gajah kecil kayak semut, ini matanya rusak apa baik? Rusak kan? Begitu juga hati manusia ini. Melihat makhluk rasanya besar, penting ini urusan dengan makhluk ini penting. Giliran urusan dengan pencipta makhluk, kapan-kapan aja lah itu. Ini hati rusak. Yang besar tampak kecil, yang kecil tampak besar.
Giliran kepada lidah, lidah juga begitu. Yang manis rasanya pahit, yang pahit rasanya manis. Lidah bagaimana ini? Lidah rusak. Maksiat itu pahit semelekan, panas pahit karena itu jurusan neraka. Lah kok bisa manis? Lidah rusak. Duduk di masjid itu manis sebetulnya, tapi rasanya capek, pahit, rusak. Lidah rusak. Nah kita ini supaya mata kita ini jadi waras, otak kita jadi waras, hati kita jadi waras, perasaan kita jadi waras. Itu bagaimana? Tidak ada obat kecuali satu, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah obat segala penyakit hati kita. Maka kita duduk di masjid 3 hari, khusus hidup cara sunnah. Makannya cara sunnah, minumnya cara sunnah, pikirnya pun pikir sunnah. Pikir sunnah seperti yang diceritakan tadi, mikir keagungan Allah, mikir akhirat, mikir umat. Ini namanya pikir sunnah. Gak mikir duit Pak, mikirnya dikit aja. Itu pun niatnya untuk bekal sunnah gitu. Insya Allah mulai kan? Jangan banyak-banyak. Mikir dunia itu seperti garam mulai kan dalam masakan. Garam itu dikit sih bagus, tapi kalau banyak-banyak rusak makanan itu. Kita makan 1 piring garamnya 1 kilo, bagaimana bisa dimakan? Nah kita sekarang seperti itu. Tapi karena sudah terbiasa lidahnya dengan garam, makan garam tok pun ya enak aja. Memang lidah rusak. Jadi mikir dunia itu bagus, tapi pakai porsi yang pas. Dunia itu 60 tahun, 70 tahun, maka mikirnya ya jangan banyak-banyak. Akhirat selama-lamanya itu yang banyak. Insya Allah mulai kan? Nah nanti kalau ikut saran Pak Kiai, orang Islam melarat semua gara-gara ini. Oh tidak, malah jadi kaya di surga. Apa mau di dunia saja? Enggak, malah kaya di akhirat. Dan di dunia pun tidak akan melarat, kecuali yang tulisannya di langit melarat. Rizki manusia itu sudah ditulis di perut ibu kita. Waktu kita umur 4 bulan di perut ibu, malaikat dikirim oleh Allah untuk nulis rizki kita. Kalau tulisannya banyak, udah santai-santai juga banyak. Tapi kalau tulisannya itu rizkinya cupet, sedikit, walaupun jungkir balik ya sedikit aja. Maka Nabi mengatakan rizki sudah ditulis oleh Allah, fa'ajmilut talab, maka carilah rizki dengan cara baik. Jangan mencari rizki dengan cara haram, jangan cari rizki sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan agama. Rizki itu sudah ditulis. Saya dapat cerita orang Jombang, pekerjaannya bikin tempe. Akhirnya dia merantau ke Malaysia, 17 tahun cari duit. Setelah 17 tahun pulang ke Jombang, bikin tempe lagi. Lah kamu itu 17 tahun di Malaysia nggak dapat apa-apa, habis katanya. Memang rezeki kamu ya tempe itu. Walaupun kamu jungkir balik di Malaysia, di Hong Kong ya tempe lagi, ngeriskinya tempe. Ini betul malaikat. Kalau orang tuh oleh Allah ditulis rezekinya banyak, santai-santai juga rezekinya banyak. Maka urusan rezeki ini jangan terlalu merisaukan kita.
Yang kita risaukan itu setelah dunia ini loh, bagaimana nasib kita itu. Sebentar lagi kita akan pergi ke sana. Apa persiapan kita untuk di sana itu? Nah, mulai kan dunia ini ramai itu mulai kan. Itu alam barzah lebih ramai lagi. Itu para nabi ada di sana, para rasul ada di sana, para sahabat ada di sana, wali songo sudah di sana, mbah-mbah kamu sudah di sana. Kamu pengen ramai ke sana. Dunia ini sepi kalau dibanding sana. Soalnya itu ramai banget. Kita hari-hari mendengar pembangunan dunia. Jalan tol dibikin habis sekian triliun, sekian ini, istana dibikin. Orang Malaysia bikin rumah tingkat 100 di mana itu? Kuala Lumpur, di Polmas. Yalah, kecil itu. Di surga itu ada rumah tingginya 6.666 tingkat, dan setiap satu tingkat itu kayak bumi dengan langit jauhnya. Dikhususkan untuk orang-orang yang hafid Quran. Masya Allah, hafid Quran yang ikhlas. Masya Allah. Nah, saya ini tidak hafid Quran, ya anak kamu toh, anak kamu suruh ngapalkan Quran. Anak saya nggak mau semua, cucu toh, cucu juga nggak ada yang mau, sudah ambil menantu hafid Quran. Nah, ini paling mudah udah. Ya. Itu juga nggak ada yang mau, Pak. Sudah keluar 4 bulan aja. Nanti dengan kamu keluar 4 bulan, orang-orang cinta pada agama, anak-anaknya pada ngapalkan Quran, kamu dapat pahalanya, insya Allah. Kan? Jangan kita ini terkesan dengan berita-berita dunia ini. Ini mau ada pilihan presiden, malah pilihan presiden. Hari-hari ada pilihan raja ke surga, kamu nggak ikut? Siapa yang mati dalam keadaan iman dan Islam langsung jadi raja di surga, kamu nggak ikut daftar? Coba semalaikan Allah Ta'ala. Kita ini salah kaprah, terpengaruh dengan orang-orang yang nggak ngerti. Ibaratnya kita ini buta, ikut orang buta juga, akhirnya masuk sumur bareng-bareng. Kita ini orang buta, ikut yang melek. Siapa yang melek itu? Yang mulia Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu apa? Mikir tuh 3 perkara ini. Mikir kudrat Allah, keagungan Allah, bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, semua makhluk Allah diciptakan dengan kun, jadilah, maka jadi. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Dunia akan kita tinggal, akhirat yang akan kita tempati selama-lamanya. Terus mikir umat. Bagaimana mikir umat? Pertama kali mikir umat itu ajak orang itu ke masjid. Langkah pertama mikir umat. Insya Allah malaikat. Ajak orang ke masjid. Karena sekarang ini tempat yang paling baik, yang masih ada suasana agama itu ke masjid. Nah, ajak umat itu ke masjid. Datang ke rumah-rumah. Ada apa tuh, Pak? Datang ada apa? Silaturahim.
sama saya ini nawarkan pekerjaan ringan, gajinya besar, mau nggak kamu? Di mana itu? Dekat nggak di sini? Barang siapa sholat di rumah dapat pahala 1, sholat di masjid dapat pahala 27 kalau berjamaah. Itu kalau yang jamaah 1 Pak. Kalau yang jamaah 2 tambah lagi. Kalau yang jamaah 3 tambah lagi. Kalau yang jamaah 1000 tambah lagi. Bukankah ini pekerjaan mudah, gaji besar Pak? Gajinya apa? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah lebih mahal dari dunia seisinya. Ini sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu melebihi ribuan sholat sunnah. Dan Bapak sekarang bisa untuk mendapatkan itu semua. Dan ini gajinya cash, langsung. Gajinya cash langsung. Kalau kamu kerja di pabrik, kerja di kantor, gajinya setelah 1 bulan. Kalau ini cash langsung. Kok cash langsung bagaimana? Iya, langsung. Tapi di surga. Tapi jadi langsung. Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada utang-utang sama orang. Kalau ngasih cash langsung, tapi ditaruh di surga. Kenapa kok ditaruh di surga? Karena dunia nggak cukup tempatnya. Barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, langsung tertanam 1 pohon di surga. Cash. Barang siapa habis sholat baca surat Ikhlas 11 kali, jadi bidadari cash, sudah langsung di surga. Nunggu kamu. Cash. Bukan nanti, itu cash. Kalau kamu ingin sekarang, ya kamu mati sekarang, nanti lihat. Sudah jadi. Sayyidina Umar masih panas-panasnya dakwah di Mekah. Rasulullah Mi'raj 27 Rajab ke langit, melihat istana begitu indah sekali. Rasulullah terkejut, milik siapa nih? Para malaikat mengatakan, miliknya orang Quraisy ya Rasulullah. Orang Quraisy, saya ini orang Quraisy. Bukan ya Rasulullah. Milik siapa? Miliknya Umar. Oh, miliknya Umar. Masya Allah. Umar itu masih panas-panasnya dakwah di Mekah. Masih bentur sana, bentur sini. Istananya sudah jadi. Masya Allah. Maka kamu jangan ditipu oleh orang. Akhirat itu kan nanti itu perginya ke akhirat. Kalau akhirat itu sudah ada, sekarang itu sudah ada, sudah jadi. Cuman perginya nanti. Nanti kapan? Habis Isya insyaallah. Iya tuh malaikat. Mungkin juga sebelumnya, wallahu alam. Kematian ini ajib malaikat. Kematian itu akan datang di saat kamu tidak ngira akan datang. Saya itu kelihatannya kok sehat, enak badannya. Ya orang mau mati itu biasanya begitu. Kalau orang mengkis-mengkis itu biasanya masih panjang itu. Sakit-sakitan masih panjang. Masya Allah, kematian itu akan datang di saat kamu tidak mengira. Maka orang yang paling pandai setiap saat siap. Apa yang disiapkan? Dengan amal sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah malaikat. Supaya kita ini bisa mengamalkan sunnah Nabi. Syarat pertama ini malaikat, kita ini harus jadi orang masjid. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh para sahabat itu orang masjid.
Kalau kita ini jadi orang masjid, umat kita jadikan orang masjid, anak kita jadikan orang masjid, yang insya Allah mudah untuk mengerjakan agama. Tapi kalau orang itu sudah jauh dari masjid, nggak pernah ke masjid, nanti akan susah amal agamanya. Insya Allah kan? Orang iman dengan masjid seperti petani dengan sawah, nggak bisa dipisah. Kalau petani sudah pisah dengan sawah, lama-lama nggak jadi petani lagi. Begitu juga orang iman kalau pisah dengan masjid, nanti imannya merosot. Innama ya'muru masajidallah man amana. Yang memakmurkan masjid itu orang yang iman. Orang iman itu pasti tempatnya yang masjid itu. Maka ajak tetangga-tetangga kita, anak kita, semua umat untuk ke masjid. Ke masjid untuk apa? Menghidupkan amal masjid. Barang siapa ke masjid untuk menghidupkan ilmu, maka berangkat ke masjid dapat pahala haji dan umroh. Gratis ini malaikat. Orang mengumpulkan uang banyak-banyak untuk umroh. Setelah pergi umroh, ingin umroh lagi. Kamu tuh sebetulnya ingin umroh apa ingin pahala? Ingin pahala. Kalau ingin pahala, ke masjid, hidupkan ilmu di masjid, hidupkan taklim di masjid, akan dapat pahala haji dan umroh. Insya Allah malaikat. Itu kalau kita sendiri. Lah kalau kita ini ngajak orang untuk pergi ke masjid, maka orang yang kita ajak tadi pun kita dapat pahalanya di 2 umroh sehari. Kalau yang kita ajak 3 umroh sehari. Kalau yang kita ajak 10 umroh tiap hari, dan 10 haji tiap hari. Maka biasakan ngajak orang tuh, biasakan. Insya Allah malaikat. Ini adalah kerjanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, para nabi, para rasul, para sahabat. Ngajak orang mereka itu. Para nabi, inni da'utu qaumi lailan wa nara, siang malam ngajak orang. Para sahabat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi semulaikan para nabi dakwah, para sahabat dakwah. Maka kita pun begitu juga. Insyaallah malaikat. Dan dakwah itu tidak sulit. Nah, setiap mau ke masjid, ngajak orang ke masjid. Ingat Allah, kita ngajak orang untuk ingat Allah. Kita zakat, ngajak orang untuk zakat. Kita puasa, ngajak orang untuk puasa. Kita iman, ngajak orang untuk iman. Dan nanti kalau kita terus begitu, kita akan menemukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Orang yang kelihatannya itu kayak gelap gulita, tahu-tahu jadi wali. Zaman Nabi itu ada orang namanya Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang paling jahat seluruh alam. Nah, bukan seluruh Mekah, seluruh alam. Fir'aunu hadhil ummah, kata Nabi. Fir'aunnya umat Muhammad ya Abu Jahal. Masya Allah, semuanya. Tiba-tiba ini Ikrimah ini masuk Islam. Yang ngajak siapa? Yang ngajak istrinya. Yang ngajak itu istrinya. Karena istrinya didakwai para sahabat masuk Islam, akhirnya istrinya ngajak Ikrimah masuk Islam. Setelah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Ikrimah mengatakan, ya Rasulullah, sekarang apa yang terbaik buat saya?
Apa yang harus saya katakan yang terbaik buat saya? Maka Nabi mengatakan, katakan begini Ikrimah, hai orang Islam, saksikan. Hai orang-orang Islam semua, saksikan. Dan Allah jadi saksi bahwa saya ini sudah masuk Islam, dan saya akan jadi pejuang, dan saya siap hijrah. Ini baru masuk Islam, belum ada 5 menit mulai kan, diajari oleh Nabi, inni usyhidullah wa ushidu man hadara minal muslimin anni muslimun mujahidun muhajir. Aku mengatakan dan Allah sebagai saksinya, dan begitu juga seluruh orang Islam yang hadir jadi saksi bahwasanya aku ini muslim, pejuang, dan siap hijrah. Ketika Ikrimah mengatakan begitu, Rasulullah mengatakan kepada Ikrimah, Ikrimah, sekarang kamu mau minta apa? Kamu minta apa saja akan saya kasih. Dan Rasulullah ini kalau mengatakan pasti benar ya Rasulullah itu. Tapi Ikrimah ini tidak minta apa-apa sebenarnya. Kalau dia minta harta, Rasulullah akan kasih harta. Kalau dia minta jabatan, kan dia ini tokoh, akan dikasih jabatan. Tapi Ikrimah tidak minta itu. Padahal sholat aja belum kan? Sholat aja belum. Tapi pikirannya itu sudah pikiran wali. Sekarang kamu minta apa? Minta apapun saya kasih. Ikrimah, saya minta agar engkau istighfar untuk aku ya Rasulullah. Saya minta ampunan Allah aja, nggak mau minta apa-apa saya. Maka dimintakan ampun oleh Rasulullah. Setelah dimintakan ampun, Ikrimah mengatakan, sudah lega sekarang saya, lega sudah. Dan saya berjanji ya Rasulullah, saya dulu banyak berjuang untuk merusak agama, sekarang saya akan berjuang lipat untuk membela agama. Dulu saya banyak mengeluarkan uang untuk merusak agama, sekarang saya akan mengeluarkan uang lipat untuk membela agama. Saya dulu banyak bertempur karena merusak agama, sekarang saya akan bertempur lipat untuk membela agama. Terus dia berjuang sampai mati syahid di Syam sana. Ini orang namanya Ikrimah. Gak dikira semuanya kan, anaknya Abu Jahal tahu-tahu jadi wali. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita akan menemukan hal-hal seperti ini kapan? Ketika kita ini dakwah. Kalau kita ini gak mau dakwah, beritanya itu sumpek terus. Orang rajin sholat, kemudian sekarang gak rajin lagi. Di sana pemuda-pemuda nakal, pemuda narkoba, teler, semacam-macam. Pejabat sana korupsi, pejabat kono korupsi, mumet. Tapi kalau kita ada dakwah, nanti beritanya lain. Di sana ada orang tobat, di sana masjid makmur. Bahkan orang-orang kafir pun masuk Islam. Seperti zaman para sahabat, seperti zaman Wali Songo, sudah dekat-dekat saja. Bagaimana ketika umat Islam ini sibuk dalam dakwah, khasiatnya dakwah itu menimbulkan perubahan. Tapi siapa yang akan dirubah oleh Allah? Kapan perubahan itu terjadi? Bagaimana terjadinya? Itu rahasia Allah. Maka yang penting kita dakwah saja. Kalau kita dakwah terus, nanti tiba-tiba Allah kasih perubahan-perubahan yang kita tidak kira. Kebatilan-kebatilan akan hancur. Kapan hancurnya Namrud? Ketika Nabi Ibrahim siang malam dakwah. Kapan hancurnya Fir'aun? Ketika Nabi Musa siang malam dakwah.
Kapan hancurnya kufar-kufar Quraisy, kufar-kufar Arab ketika Rasulullah siang malam dakwah. Kapan runtuhnya Persia Romawi ketika para sahabat sibuk dakwah. Kapan berubahnya Jawa dari Hindu kepada Islam ketika Sunan Ampel sibuk dakwah. Berubah, keadaan berubah. Bukan di Jawa Timur aja, juga Jawa Barat. Dulu di Jawa Barat itu ada tokoh Hindu, namanya Prabu Siliwangi. Ini kalau marah katanya jadi harimau katanya. Dia punya anak yang hebat, sakti, namanya Kian Santang. Bukan Kian Sinting, Kian Santang. Didekati oleh dai-dai pada waktu itu. Akhirnya masuk Islam. Langsung pergi ke Mekah, mondok 10 tahun. Pulang Islamkan orang-orang Jawa Barat. Loh, siapa yang ngira? Ini putra mahkota. Tahu-tahu meninggalkan istananya, belajar Islam, jadi dai. Kapan terjadi ini semua? Ketika umat Islam sibuk di dalam dakwah. Tapi kalau tidak sibuk dalam dakwah, yang terjadi sebaliknya. Anaknya orang-orang agama, ahli wirid, ahli zikir, tahu-tahu sudah nggak mau ngaji. Tapi kalau nanti dakwah, anaknya orang nggak sholat, tahu-tahu jadi wali. Kapan, siapa, bagaimana, rahasia Allah. Yang penting dakwah terus. Insya Allah malaikat. Nah, supaya kerja dakwah ini hidup, caranya bagaimana? Cuman satu caranya, siapkan waktu untuk itu. Insya Allah. Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke depan. Monggo.